Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Bayu Abriansa dengan NIM 0704 221009. Saya dari kelas Biologi 1 angkatan 2022 dengan program studi Biologi. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baik, di sini saya ingin menjelaskan atau memaparkan materi saya yang berjudul tentang teknik ELISA. Nah, di teknik ELISA tersebut merupakan enzim linked immunosorbent assay. Nah, di dalam teknik ELISA tersebut ada gambaran atau proses terjadinya teknik ELISA. Nah, di sini saya ingin menjelaskan gambaran masing-masing gambar tersebut. Nah, di yang pertama ada substrat. Dari substrat itu berproses menuju primary antibody conjugate, dan dari primary antibody conjugate itu berproses menjadi Ag. Nah, di gambar selanjutnya ada substrat. Dari substrat itu berproses menjadi secondary antibody conjugate, dan dari secondary antibody conjugate itu berproses lagi melalui dinding sebelah kanan menjadi Ag. Dan selanjutnya ada gambar yang ketiga. Dari gambar ketiga itu yang pertama ada substrat. Substrat itu berproses menjadi conjugate antibody melalui dinding sebelah kiri dan berproses melalui lagi dari dinding sebelah kanan. Dan selanjutnya ada gambar yang keempat. Nah, yang gambar keempat ini merupakan inkubator antigen. Nah, dari inkubator antigen itu berproses lagi menjadi substrat. Substrat sendiri itu berproses menjadi Ag. Nah, selanjutnya materinya ada tentang pengertian teknik ELISA. Teknik ELISA sendiri merupakan teknik pengujian biokimia berbasis plat yang dirancang untuk mendeteksi dan mengukur peptida, protein, antibodi, hormon, dan mendeteksi atau mengukur antigen, baik antibodi. Dan di sini dalam teknik ELISA memiliki prinsip. Yang pertama, pengikatan spesifik antigen antibodi yang dilabeli dengan enzim. Nah, untuk uji kualitatifnya merupakan antibodi mengikat antigen tertentu. Dan untuk uji kuantitatifnya merupakan konsentrasi pengikatan antigen antibodi diukur berdasarkan nilai absorbansi. Konsentrasi dihitung berdasarkan kurva standar. Nah, di dalam teknik ELISA tersebut memiliki tujuan. Tujuannya itu mendeteksi keberadaan antigen atau antibodi tertentu. Nah, di dalam teknik ELISA kan itu udah ada kita berproses. Berproses itu memiliki hasil. Nah, di dalam hasil tersebut merupakan ELISA reader hingga mendapatkan berupa densitas optis atau OD dengan menghitung rata-rata kontrol negatif yang digunakannya. Nah, didapat nilai cut-off untuk menentukan hasil positif baik negatif suatu sampel. Nah, untuk selanjutnya bag ini material yang digunakan dalam teknik ELISA. Yang pertama ada antigen, monoclonal antibody, microplat, blocking buffer, serum sampel, conjugate atau secondary antibody, tambah enzim. Nah, selanjutnya ada substrat.
ada stop sol, dan selanjutnya ada materi equipment. Nah, di sini ada gambaran dari materi equipment yang telah saya lampirkan dan bentuk gambaran tentang teknik ELISA test kit. Bisa dilihat gambarannya di bawah tersebut. Nah, di sini selanjutnya ada jenis-jenis ELISA. Nah, di jenis-jenis ELISA tersebut terdapat 4 bagian jenis. Yang pertama ada direct, kemudian ada indirect, ada sandwich, dan ada kompetitif. Nah, dan selanjutnya ada direct ELISA. Direct ELISA tersebut merupakan jenis ELISA yang digunakan untuk mendeteksi dan mengukur konsentrasi suatu antigen. Antigen yang akan dideteksi akan diberikan langsung direct dengan antibody detektor. Nah, antibody detektor tersebut merupakan antibody yang telah dilabeli oleh enzim reseptor. Nah, antibody yang digunakan dalam teknik ELISA tersebut berjumlah 1 buah. Nah, ada contohnya di sebelah sini bisa dilihat, dan untuk materi selanjutnya atau penjelasan selanjutnya ada antibody convalently linked to enzyme. Nah, gambarannya ada di sini. Yang pertama ada sampel 1, sampel 2 yang ditandai dengan antigen A dan antigen B. Nah, yang pertama ada direct binding assay for AB or AG. Nah, yang selanjutnya ada the unlabeled component is attached to select support, dan ada specific binding is dented by enzyme ELISA labeled AB atau AG. Selanjutnya ada unbound labeled AB is removed by washing, dan ada bound AB is detected by an enzyme dependent color check reaction. Dan di sini ada gambaran menjelaskan proses terjadinya teknik ELISA, dan ada wash away a bound antibody menuju ke enzyme colored product from a colorless substrate. Nah, di sini berproses terjadinya teknik ELISA. Nah, selanjutnya ada kelebihan direct ELISA. Direct ELISA merupakan pengujian cepat dikarenakan hanya menggunakan satu jenis antibody. Kemungkinan terjadinya kegagalan akibat reaksi tersebut terdapat silang dengan antibody lain atau antibody sekunder yang didapat diminimalisasikan sendiri. Kekurangan direct ELISA merupakan aplikasi single hanya sedikit, merupakan imunoreaktivitas antibody kemungkinan akan berkurang akibat bertaut dengan enzim itu sendiri. Tidak memiliki fleksibilitas dalam pemilihan atau tautan enzim
atau label pada percobaan yang berbeda. Nah, selanjutnya ada indirect ELISA. Nah, di sini bisa dilihat gambar proses indirect ELISA. Nah, indirect ELISA merupakan jenis ELISA yang digunakan untuk mendeteksi dan mengukur konsentrasi antigen atau antibodi. Teknik tersebut memiliki karakteristik yaitu antigen tidak menempel langsung pada antibodi detektor atau indirect. Nah, antigen tersebut akan berikatan dengan antibodi lebih dahulu. Nah, di antibodi tersebut kemudian akan berkaitan dengan antibodi yang telah dilabeli. Nah, kemudian ada kelebihan indirect ELISA yaitu ada memiliki sensitivitas tinggi dan sinyal aplikasi yang tinggi. Nah, kekurangan indirect ELISA yaitu membutuhkan waktu yang lama dan terjadinya cross reaksi. Selanjutnya ada sandwich ELISA. Sandwich ELISA merupakan jenis ELISA yang dapat digunakan untuk mengukur antigen maupun antibodi. Nah, karakter sandwich ELISA sendiri memiliki ciri khas dari ELISA adalah menggunakan antibodi penangkapan atau primer antibodi. Nah, antigen yang akan dideteksi dan diukur konsentrasinya berkaitan terlebih dahulu dengan antibodi penangkap. Nah, antigen yang akan berkaitan kembali dengan antibodi sesuai jenisnya merupakan sandwich ELISA yang digunakan oleh sandwich ELISA sendiri. Nah, sandwich ELISA tersebut dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada jenis sandwich direct ELISA dan sandwich indirect ELISA. Nah, di di bawah pengertian tersebut ini ada gambaran atau proses terjadinya sandwich ELISA. Bisa dilihat. Dan selanjutnya ada antibody sandwich ELISA. Nah, di antibody sandwich ELISA ini ada gambaran atau petunjuk tentang antibody sandwich ELISA. Nah, bisa dilihat di sini ada yang pertama ada simbol Y. Nah, merupakan itu gambaran antibody yang pertama dan menuju yang kedua ada gambaran dengan simbol Y juga namun dengan warna yang berbeda. Dan di sini ada gambaran yang selanjutnya ada gambaran yang berbentuk kayak bendera yang berwarna merah. Nah, di sini dengan pengertian yaitu antibodinya itu memiliki standar remover. Nah, selanjutnya ada gambaran yang berbentuk bulat warna merah merupakan streptin konjugasi with enzyme. Nah, enzimnya ini berproses menjadi ALP or HRD. Nah, merupakan proses terjadinya antibodi yang di dalam pembentukan teknik ELISA. Nah, selanjutnya ada gambaran hasil dari teknik ELISA tersebut.
Nah, di sini ada substrate yang bersimbol ALP dan HRD. Nah, di sini ada gambar yang warna kuning, bisa dilihat yang menjelaskan itu tentang ALP with P NPP. Dan selanjutnya ada uji ELISA sandwich. Nah, di dalam uji ELISA sandwich ini terdapat beberapa bagian. Nah, yang pertama ada uji imunologik yang paling baik untuk mendeteksi dua jenis AB. Nah, AB itu sendiri adalah uji ELISA sandwich. Nah, baik untuk selanjutnya ada materi poinnya uji imunologik yang digunakan untuk mendeteksi konsentrasi Ag dari sampel yang tidak diketahui. Nah, selanjutnya ada uji ELISA. Nah, itu uji ELISA ini sangat cepat dan sangat akurat. Dan apabila Ag murni telah tersedia sebagai standar, maka uji ELISA sandwich memerlukan 2 AB yang dapat melekat pada 2 epitope yang tidak saling menutupi atau overlap pada bagian Ag itu sendiri. Nah, selanjutnya ada uji ELISA sandwich merupakan uji yang sangat cocok untuk digunakan atau menggunakan dua monoklonal AB murni atau satu set dari ikatan AB poliklonal murni. Baik, selanjutnya ada antibody sandwich ELISA. Di sini ada gambaran tentang antibody ELISA. Sedikit saya ingin menjelaskan tentang gambaran antibody tersebut. Gambaran antibody ini menjelaskan proses terjadinya antibody pada teknik ELISA. Yang pertama ada gambaran yang menunjukkan coated antibody menuju troponin complex in sample yang diberikan oleh sampelnya, yang telah diberikan sampelnya ada wasing menuju. Nah, udah diberikan sampelnya itu ditunggu selama 30 menit. Nah, setelah 30 menit itu telah berlalu atau berjalan dan menghasilkan antibody yang telah dilabeli. Dan setelah antibody yang telah dilabeli itu menuju dan diberi substrat atau inkubasi selama 15 menit. Nah, setelah diinkubasi tersebut terjadilah atau hasil teknik ELISA tersebut yang berwarna kuning. Selanjutnya ada kompetitif. Nah, di dalam kompetitif ini sedikit penjelasan tentang ELISA kompetitif atau ELISA pembeblok yang dapat digunakan untuk mengukur antibodi maupun antigen itu sendiri. Nah, prinsip dasar dari teknik ELISA kompetitif
adalah dengan menambahkan suatu kompetator ke dalam lubang mikroliter atau well. Nah, di ELISA kompetitif sendiri dapat dilakukan secara kompetitif langsung atau direct kompetitif dan kompetitif tak langsung atau direct kompetitif. Nah, gambaran di sebelahnya ini menjelaskan tentang kompetitif ELISA. Baik, selanjutnya ada kelebihan kompetitif ELISA. Nah, kelebihan kompetitif ELISA tidak diperlukan purifikasi pada sampel yang mengandung antibodi atau antigen, tapi hasil yang diperoleh tetap memiliki tingkat sensitivitas tinggi akibat sifat spesifikasi dari antibodi atau antigen itu sendiri. Nah, selesai sudah materi saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.